Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau tarian tradisional itu lebih dari sekedar gerakan yang indah? Kalau di dalamnya tuh sebenarnya ada cerita, filosofi, dan pesan yang diwariskan turun-temurun. Nah, hari ini kita bakal jadi semacam detektif budaya, bareng-bareng memecahkan kode rahasia di balik beberapa tarian paling ikonik di Indonesia. Coba deh bayangin, tanpa satu kata pun yang terucap, sebuah pertunjukan di panggung bisa menceritakan pertarungan abadi antara yang baik dan yang jahat. Nah, inilah kekuatan dari bahasa tersembunyi yang akan kita jelajahi sama-sama. Oke, untuk mulai petualangan kita sebagai detektif budaya, kita butuh alat dong. Anggap aja ini kunci decoder kita. Kunci utamanya itu ada dua, konsep, makna, dan simbol. Jadi gini cara kerjanya. Makna itu adalah apa yang mau diceritain, pesannya, entah itu soal kerjasama, keberanian, atau rasa syukur. Nah, kalau simbol, itu gimana cara cerita itu disampaikan? Lewat gerakan tertentu, warna kostum, atau properti yang dipakai. Dua-duanya ini nggak bisa dipisahin. Anggap aja, bahasa ini tuh punya alfabetnya sendiri. Ada elemen-elemen spesifik yang bisa kita pelajari buat membaca sebuah tarian. Dan begitu kamu kenal sama alfabet ini, cara kamu ngelihat seni pertunjukan bakal beda banget, saya jamin. Jadi, pesan-pesan ini datangnya dari mana aja sih? Ada 5 saluran utama yang perlu kita perhatiin. Mulai dari gerak tubuhnya, detail busana dan rias yang dipakai, properti yang mereka pegang, alunan musik yang mengiringi, sampai ke formasi mereka di panggung lewat pola lantai. Semuanya itu bagian dari cerita. Yuk, kita lihat contoh spesifiknya, warna. Apa yang kamu lihat di sini itu bukan pilihan asal-asalan loh. Merah itu simbol keberanian, emas itu buat kemuliaan, dan putih artinya kesucian. Setiap warna itu ibarat satu kata, sebuah petunjuk penting tentang karakter atau tema tarian yang lagi kita tonton. Dan tentu aja, intinya ya di gerakan. Dalam tari tradisi, gak ada satupun gerakan yang sia-sia. Gerakan tangan yang terbuka itu simbol keterbukaan, sementara posisi membungkuk itu cara nunjukin rasa hormat. Setiap lekuk tubuh itu adalah bagian dari kosakata mereka. Oke, sekarang kita udah punya peralatannya. Yuk, kita tes kunci decoder kita ini langsung di lapangan. Kita bakal coba baca 4 cerita yang beda banget dari 4 tarian ikonik dari seluruh penjuru Indonesia. Siap? Pertama, kita terbang ke Aceh buat ketemu tari Saman. Tarian yang super energik ini bukan cuma soal kecepatan ya, tapi tentang pesan yang kuat banget soal kebersamaan dan kekompakan dalam masyarakat. Nah, ini dia cara mereka ngomongin itu semua. Gerakan yang cepat dan super sinkron itu simbol persatuan yang kokoh. Terus, tepukan di dada dan tangan itu bukan cuma buat ritme, tapi itu simbol dari semangat dan kekuatan. Ditambah lagi kostum hitam dan emas yang melambangkan wibawa dan kemuliaan. Semua elemen ini nyatu buat teriak kebersamaan. Selanjutnya, kita pindah ke Minangkabau. Ada tari piring yang sebenarnya adalah ekspresi kegembiraan dan rasa terima kasih yang meluap-luap kepada Tuhan atas panen yang berlimpah. Di sini simbol utamanya jelas banget, piringnya itu sendiri. Ini bukan sekedar properti loh, piring itu simbol kemakmuran dan persembahan. Terus coba lihat gimana ini digabungin sama gerakan yang cepat dan energik. Itu adalah wujud visual dari sukacita dan rasa syukur yang tulus atas hasil bumi. Sekarang siap-siap kita ke Bali buat nonton sebuah drama yang epic. Tari barong itu adalah gambaran dari pertarungan universal yang ada di dunia dan bahkan di dalam diri kita. Pertarungan antara kebaikan atau dharma melawan kejahatan atau adharma. Terus gimana ceritanya disampaikan? Kuncinya ada di topeng-topeng ikonik ini. Topeng barong itu wujud dari roh kebaikan, sementara lawannya, topeng rangda yang kelihatan serem adalah simbol dari kejahatan. Musik gamelan yang temponya cepat juga bukan cuma pengiring, tapi dia itu jadi detak jantung dari konflik dan dinamika kehidupan itu sendiri. Ini benar-benar filosofi dalam bentuk pertunjukan. Oke, terakhir kita mampir ke Jawa Tengah. Di sini ada tari gambyong, sebuah puisi visual yang menggambarkan kelembutan, kesopanan, dan keanggunan seorang perempuan Jawa. Dan cara pesannya disampaikan itu, waduh, indah banget. Coba perhatiin deh, gerakannya yang halus dan mengalir itu jadi simbol keanggunan. Terus ada selendang, yang pas dimainin dengan luas, jadi lambang fleksibilitas dan kelembutan. Bahkan pilihan warna kostumnya, kuning atau hijau, itu punya arti, kesuburan dan harapan. Semua elemen ini nyatu buat ngelukis potret ideal seorang wanita.
Nah, setelah kita bongkar semua ini, kita jadi sadarkan kalau bahasa simbolik ini tuh sebenarnya nggak cuma ada di tarian Indonesia. Ini adalah cara manusia di seluruh dunia menanamkan makna ke dalam karya seni mereka. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget ya. Tarian tradisional bukan hanya gerakan, itu adalah filosofi sebuah budaya yang sedang bergerak. Jadi, tarian itu ibarat dokumen budaya yang hidup, sebuah perpustakaan berjalan di mana kita bisa membaca nilai-nilai dan pandangan hidup suatu masyarakat. Jadi, lain kali kalau kamu nonton pertunjukan seni, lihat lukisan, atau bahkan sebuah bangunan arsitektur, coba deh berhenti sejenak dan bertanya, apa ya makna di baliknya? Simbol apa yang dipakai buat nyampein pesan itu? Karena di sekeliling kita ada begitu banyak cerita yang sebenarnya cuma nunggu buat dibaca.